Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama saya Ardian Hasim, saya dari kelompok 1 Pancasila. Sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian sistem politik. Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan atau masyarakat atau negara. Ada beberapa definisi mengenai sistem politik, diantaranya menurut Almond, sistem politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Baru menurut Robert, sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan-hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, kontrol, pengaruh kekuasaan ataupun wewenang. Yang ketiga itu sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. 4. Menurut Dr. Soekarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu atau melampaui masa kini dan masa yang akan datang. Pengertian sistem menurut Pamuji merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Sistem juga dapat diartikan sebagai kerjasama suatu kelompok yang saling berkaitan secara utuh. Apabila suatu bagian terganggu, maka bagian yang lain merasa kendalanya. Namun, apabila terjadi kerjasama, maka akan tercipta hubungan yang sinergis yang kuat. Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem. Anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah. Kemudian seterusnya sampai sistem pemerintahan desa dan kelurahan. 2. Pengertian politik. Kata politik atau Yunani polis berarti negara kota, polis berarti city state, merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya. Politik dalam bahasa Arabnya disebut siasya, yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat atau dalam bahasa Inggrisnya politik. Dalam arti umum, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan ataupun dalam hal kekuasaan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijaksanaan, keputusan mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang ditinggal dalam suatu wilayah tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hairina Fitri dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Peran serta dalam sistem politik di Indonesia. 1. Partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik merupakan penentuan, sikap, keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. 2. Bentuk-bentuk partisipasi politik. A. Partisipasi politik konvensional merupakan partisipasi politik yang sesuai dengan aturan atau konstitusi yang berlaku. B. Partisipasi politik non-konvensional merupakan partisipasi politik yang tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Selain partisipasi yang saya sebut tadi, ada pula partisipasi masyarakat dalam sistem politik lainnya, yaitu partisipasi aktif yang merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggapan terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah. Yang kedua, partisipasi pasif
yang merupakan kegiatan warga negara yang menerima atau menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, partisipasi militan radikal, yang merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap terhadap berbagai kebijakan pemerintah, namun cenderung menggunakan cara-cara non-konvensional, termasuk di dalamnya menggunakan cara-cara kekerasan. Dan yang terakhir, partisipasi apatis, yang merupakan kegiatan warga negara yang tidak mau tahu dengan apapun kebijakan yang dibuat pemerintah. Faktor-faktor pendukung partisipasi politik. Tahap pendidikan politik. Menurut Ramdron Nane, pendidikan adalah usaha untuk memasyarakatkan politik dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. B. Kesadaran politik. Kesadaran politik menurut Dr. Handes M. Taufan, kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi kenegaraan dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan. C. Sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambar proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Adapun alat yang dapat dijadikan sebagai perantara atau sarana dalam sosialisasi politik antara lain keluarga, sekolah, dan partai politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.